semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 931 diperoleh dengan mudah. Keinginan makhluk kuat untuk terhubung dengan dunia luar bisa dimengerti. Aku akan tahu dalam 3 hari, Luo Feng berhenti menebak-nebak dan mulai merenungkan pertempuran itu. Harta karun itu memang kuat. Aku menciptakan teknik rahasia yang paling cocok untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan itu memberiku kekuatan untuk mengalahkan Kaisar Bala Petir, renung Luo Feng. Sangat disayangkan, jika ia tidak berada di sini, ia akan memiliki setidaknya 1 harta karun untuk membela diri. Tidak ada cukup harta karun di neraka es. 12.000 makhluk yang ditahan di neraka es memang membawa beberapa harta karun. Namun, setelah waktu yang sangat lama, hampir semua harta karun telah diklaim oleh para kaisar teratas. Meskipun demikian, harta karun yang dimiliki oleh para kaisar teratas ini jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh para kaisar di luar. Misalnya, Kaisar 7 Pedang memiliki 1 set senjata 7 bilah, bersama dengan harta pertahanan dan pelarian. Selain kolam emas, ia memiliki sejumlah besar harta karun. Ada kemungkinan Kaisar Bala Petir dan Kaisar Tulang sekuat Kaisar 7 Pedang dan Kaisar Heiti. Namun jika ia terlibat dalam pertarungan sungguhan, bakat seperti Kaisar 7 Pedang dan Kaisar Kejatuhan Hidup yang dilatih secara khusus oleh klan mereka bisa menghancurkan para tahanan di neraka es. Harta karun tidak kalah penting dari kekuatan, Luo Feng mengemukakan. Itu sama halnya dengan para penguasa alam semesta. Guru Zhou Shanke telah memberiku cukup banyak harta karun, dan aku perlu memperkuat kekuatanku. Kemudian, di puncak gunung es di neraka es utara, Kaisar Jihong berdiri di kaki gunung, berbicara kepada orang logam itu dengan hormat. "Tuan," kata Kaisar Jihong, "tetap di sini," perintah orang logam itu. "Lari jika ada yang salah." "Baik Tuan," jawab Kaisar Jihong. Setelah memberi perintah, orang logam itu mulai mendaki dengan santai. Orang logam itu adalah Luo Feng, yang menggunakan metode ras iblis. Makhluk kuat dari ras iblis akan menggunakan tubuh mereka untuk menangani hal-hal seperti ini, sambil menyembunyikan tubuh asli mereka di cincin dunia. Karena makhluk kuat dari ras iblis memiliki tubuh yang sangat besar. Akan tidak pantas menggunakan tubuh asli mereka saat berpetualang di alam semesta dengan pesawat ruang angkasa. Luo Feng memberikan sedikit kesadarannya pada tubuh itu, sehingga tidak ada yang akan terjadi pada dirinya yang sebenarnya, bahkan jika tubuh itu hancur. "Sudah lama sekali sejak aku mendaki," pikir Luo Feng. Melelahkan mendaki di bawah tekanan neraka es. Luo Feng mendaki perlahan. Tiba-tiba, bayangan pelayan berzirah hitam muncul. "Kau datang," kata orang logam itu dengan suara Luo Feng. Luo Feng telah menyesuaikan pengucapan tubuh itu. "Itu kau?" Pelayan itu marah. "Aku tidak percaya kau datang ke sini sendirian. Aku pikir kau akan mengirim pelayanmu ke sini." "Bukankah lebih baik datang ke sini sendirian?" kata Luo Feng. "Ayo pergi." Luo Feng menghilang bersama tubuhnya. Mereka berada di dalam istana yang spektakuler ketika mereka muncul lagi. Luo Feng terdongak dan melihat dewa, mata perak melalui sistem optik tubuh itu. Luo Feng merasa setara dengan saat pertama kali ia melihatnya. Tetapi sekarang pemandangannya buram karena tubuh itu dihambat. "Mata perak, tarik kembali kekuatanmu!" Luo Feng berteriak. "Tubuhku tidak bisa menahan ini. Tidak akan ada kesepakatan jika tubuh ini hancur." "Manusia," panggil mata perak. Luo Feng menarik kembali kekuatannya. Ia bisa dengan mudah meledakkan seluruh bintang dengan satu napas. Ia mencoba tidak mempengaruhi tubuh yang rapuh itu. "Sudah kuduga, kau akan mengambil kesepakatan itu," kata Luo Feng. "Kau tidak takut aku akan merebut sensor itu?" kata mata perak. "Merebutnya? Apa kau tidak pernah tahu apa itu teknologi? Atau hanya lupa bagaimana dunia luar bekerja? Akun anonim ini permanen dan diawasi dengan ketat. Aku hanya membawa beberapa akun ke sini, tapi aku bisa mendaftar untuk lebih banyak lagi. Aku bisa mencabut otoritas aksesmu jika kau ditawarkan 1 sekarang. Bagaimana jika kau mencabut otoritas aksesku setelah aku membuat kesepakatan denganmu?" Mata perak bertanya.
Tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas merugikan. Kau harus percaya pada reputasiku dan tahu bahwa aku adalah seseorang di ras manusia. Aku tidak akan merusak reputasiku hanya demi sebuah sensor. Senang mendengarnya, Mata Perak membalas. Namun itu sangat tidak adil menukar harta karun dengan satu sensor saja. Aku ingin 3 dari mereka. Aku hanya punya 2 secara total, dan perlu berbisnis di masa depan. Aku hanya memberimu 1, dan itu adalah tawaran terakhir. Mengapa kau butuh 3? Kau satu-satunya yang membutuhkannya. Kau bisa meminjamkannya kepada teman-temanmu jika mereka membutuhkannya. Luo Feng terlahir solemn. Ia tidak pandai bernegosiasi sebagai manusia, dan ia tidak akan menawar jika ia tidak menghargai harta karun dan sensor itu secara setara. 2, kata Mata Perak. 1, dan itu adalah tawaran terakhir. Tidak ada gunanya bagimu untuk memiliki 2 juga. Mungkin kau ingin menjual kembali salah satunya. Aku akan memberitahumu bahwa aku bisa sepenuhnya mencabut otoritas akses dari salah satu sensor. Karena kaulah yang membuat kesepakatan denganku dan kaulah yang satu-satunya bisa mendapatkan otoritas akses. Baiklah, 1 sensor. Mata Perak menyerah. Memang, ia lemah dalam bernegosiasi. Serakah, Luo Feng menyalat. Licik. Mata Perak tidak bisa tahan berkata dari singhasananya. Licik, setuju Luo Feng. Manusia sialan ini licik. Para pelayan bersumpah satu sama lain dengan suara rendah. Itu adalah harta karun, yang sulit didapat. Meskipun 10 batas kaisar teratas memilikinya, mereka cukup cerdas untuk menghindari 5 kaisar tak terkalahkan. Jadi akan sulit untuk menangkap mereka. Ini sensornya. Luo Feng melemparkan komputer kuantum pelindung lengan ke Mata Perak, dan itu jatuh begitu meninggalkan tangannya. Mata Perak menangkap komputer kuantum itu dengan terkejut. Hati-hati, ia mengeluh. Terlalu menindas di sini, kata Luo Feng sambil meringis. Selain itu, tubuhku terlalu lemah. Sekarang kau telah mendapatkan sensornya. Di mana harta karun itu? Akan mencobanya dulu. Mata Perak mulai mengujinya dan terhubung ke komputer kuantum yang membawanya ke alam semesta virtual. Luo Feng berkata, aku telah membuat 80.000 akun tiruan virtual untukmu, jika kau tidak tahu cara menggunakannya. Selain itu, fungsi pemindaian telah dimatikan, dan jangan coba-coba menyalahkannya. Jika kau melakukannya, wujud aslimu akan terlihat di alam semesta virtual. Sebaliknya, boneka manusia akan ditampilkan. Kau bisa sepenuhnya mengubah ukuran tubuh dan berubah menjadi bentuk manusia sebelum menyalakan fungsi pemindaian. Mata Perak tersenyum. Menarik. Permainan virtual yang kalian para manusia mainkan ini cukup menarik. Mata Perak menatap Luo Feng dan menyeringai. Rasa takut hilang begitu aku melangkah ke alam semesta virtual. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Ini harta karunnya. Mata Perak melemparkan sebuah harta karun. Itu adalah kapak hijau setinggi 3 meter. Kau memang serakah. Luo Feng mengulangi poin itu. Senang berdagang denganmu. Ia tersenyum. Kau seharusnya senang, Mata Perak, karena aku akan mengasingkan diri dan berkultivasi. Kau harus tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukanku. Dan ketika aku keluar lain kali, yang mungkin terjadi ratusan tahun dari sekarang, 4 kaisar tak terkalahkan lainnya harus memuaskanku jika mereka menginginkan kesepakatan denganku. Pergi, dan berhentilah sombong di sini, kata Mata Perak. Antar Luo Feng keluar. Baik Tuan. Pelayan berzirah hitam itu berteleportasi, membawa Luo Feng. Mata Perak melihat jauh dan tersenyum. Ia telah mendapatkan total 2 harta karun di neraka es, tetapi ia hanya menggunakan 1 tanpa menyentuh yang lain. Selain itu, harta karun yang ia hargai sebenarnya tidak ideal, karena ia bisa menggunakan kekuatan yang jauh lebih kuat dengan gerakannya sendiri. Alam semesta virtual dan permainan virtual. Ada begitu banyak kehidupan di sini, dan itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Wow, lebih dari 1 triliun makhluk memainkan satu permainan. Mata Perak menyisakan sepotong kesadarannya dan memainkan permainan itu. Ia perlu bersantai setelah begitu lama terkurung. Akun anonim ini memang lebih berharga daripada harta karun bagi Mata Perak. Di dalam gua di neraka es timur, Luo Feng memegang kapak hijau itu. Itu tipis dan tampak seperti jiok. Haha, aku bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil ketika ide itu muncul di benakku. Tetapi sekarang, aku benar-benar punya 1 harta karun yang lebih dari berharga. Aku hanya mendapatkan jaring es ketika aku membantai semua makhluk di Menara Bintang, dan semua keberuntungan lain yang aku gabungkan seharga 1 harta karun. Luo Feng bisa merasakan kekuatannya dengan hanya melihatnya. Ia tertawa, menyimpannya dan terhubung ke alam semesta virtual. Di dalam medan latihan khusus untuk Luo Feng berkata di antara bintang-bintang, masih ada ruang bagiku untuk meningkatkan diri. Aku hanya membuat gerakan pertama untuk kebijakan bulan dan peta khotbah 1000 bintang versi 1.0. Adapun 7 gerakan Ransenji, aku sudah mahir di bab kedua, dan aku bisa sepenuhnya menciptakan gerakan kedua berdasarkan bab itu dan konsepsi Dewa Binatang.
Di satu sisi, akan jauh lebih sulit untuk menciptakan gerakan kedua. Di sisi lain, aku berada di level yang lebih tinggi. Mari kita mulai. Luo Feng mulai menciptakan teknik rahasia itu. Namun tepat ketika ia memutuskan untuk melawan lawan, kastelan kotak kacauan muncul dengan jubah emas. Guru, ia menyapanya dengan hormat. 932. Kecemasan. Luo Feng bingung. Gurunya, pemimpin kota kekacauan primordial, memintanya untuk datang menemuinya setelah 10 pertempuran. Tetapi ia hanya datang setelah 2. Dan sang pemimpin kota cukup sabar untuk menunggunya selesai. Kau akan menciptakan gerakan kedua? Tanya pemimpin kota, menatap Luo Feng. Iya, kata Luo Feng dengan hormat. Aku tidak berpikir gerakan pertama dari kebijakan bulan atau peta khotbah 10.000 bintang sudah cukup. Itulah mengapa aku perlu menciptakan yang kedua. Kau mempelajari keduanya, lanjut pemimpin kota. Iya, Luo Feng tidak ragu sedikit pun. Pemimpin kota kekacauan primordial mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak. Apa kau terlibat dalam pertempuran? 2, jawab Luo Feng. Aku nyaris tidak memenangkan yang pertama, tetapi kalah yang kedua. Apa yang kau dapatkan dari itu? Tanya pemimpin kota. Aku menyadari bahwa kekuatan dan harta karun sama-sama penting, kata Luo Feng. Di satu sisi, harta karun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika pemiliknya tidak cukup kuat. Selain itu, seseorang akan dirugikan dalam pertempuran melawan musuh di level yang sama jika ia tidak memiliki harta karun. Bagiku, aku memiliki harta karun yang memadai, sedangkan aku perlu meningkatkan kekuatanku. Baik Luo Feng maupun pemimpin kota kekacauan primordial berdiri di antara bintang-bintang di medan latihan dan terlibat dalam tanya jawab. Apakah pertempuran ini tidak membuatmu menyadari bahwa kau membuang-buang waktumu mencoba mengikuti jalur pembaca roh? Pemimpin kota kekacauan primordial memarahi Luo Feng dengan suara serat. Suara itu langsung mengenai pikiran Luo Feng, namun Luo Feng tetap luar biasa kokoh. Membuang-buang waktu, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku merasa seolah-olah aku diperkuat dan itu adalah jalan yang benar untukku. Luo Feng pikir pemimpin kota kekacauan primordial sedang bercanda, karena ia memiliki peta bintang yang dirancang untuk serangan pembaca roh. Ia tidak akan bisa mengalahkan batas kaisar dengan kekuatan dan gerakannya sendiri, sedangkan ia bisa mengungguli kaisar bala petir dengan peta bintang. Pemimpin kota kekacauan primordial menggelengkan kepalanya. Menyerah pada jalur pembaca roh dan fokus pada jalur prajurit. Pemimpin kota menghela nafas. Luo Feng tercengang dan menatap pemimpin kota kekacauan primordial yang telah membimbingnya selama ini. Mengapa? Tanyanya. Aku memiliki tekad yang tak henti-hentinya dan aku mewarisi dari Jenderal Iblis Suara yang memberikan aku amplitudo frekuensi tinggi. Aku bisa membuat pencapaian besar dengan mengikuti jalur pembaca roh. Tapi kau bisa mencapai hal-hal yang lebih besar jika kau mengikuti jalur prajurit, kata pemimpin kota. Bisakah Anda tolong jelaskan? Luo Feng berkata dan membungkuk. Pemimpin kota menatap muridnya, tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menyerah karena satu kalimat saja. Aku akan menguraikannya, kata pemimpin kota kekacauan primordial dengan kesungguhan. Pertama-tama, kau adalah prajurit hitam. Kedua, kau mengikuti jalur Dewa Binatang. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Prajurit hitam telah menjadi legenda di tanah Sungai Darah. Menjadi prajurit hitam berarti genmu cocok dengan gen Dewa Binatang, dan kau dapat secara signifikan meningkatkan genmu menggunakan darah Dewa Binatang di masa depan. Gen adalah dasar. Jika kau secara fundamental 1000 kali lebih kuat, bagaimana musuhmu akan melawanmu? Selain itu, Dewa Binatang yang jatuh di tanah Sungai Darah berkonsentrasi pada pertarungan jarak dekat. Ingat, pembaca roh tidak akan pernah bisa mencapai puncak dengan mengikuti jalur Dewa Binatang. Menatap Luo Feng. Luo Feng bingung. Tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Kau harus mengikuti jalur prajurit untuk menandingi level Dewa Binatang, kata pemimpin kota. Kau adalah prajurit hitam, jadi kau memiliki konstitusi yang sangat langka. Fakta bahwa kau bisa meningkat begitu cepat di jalur Dewa Binatang menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Bagaimana kau bisa menyia-nyiakannya? Kau kemungkinan besar akan menjadi penguasa alam semesta jika kau mengikuti jalur prajurit. Itu memang sulit, tetapi kesuksesan dijamin. Jika kau hanya mengikuti keinginanmu sendiri, akan hampir tidak mungkin bagimu untuk menjadi penguasa alam semesta.
Luo Feng terdiam. Beberapa klan kecil bahkan tidak tahu tentang rahasia ini, kata pemimpin kota. Beberapa telah mencoba kedua jalur sepertimu, yang konyol karena mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Ambil saja si Lurodo sebagai contoh. Ia terjebak pada tantangan terakhir dan tidak pernah berhasil melewatinya. Pemimpin kota menatap Luo Feng. Pikirkan secara mendalam, dan berikan aku jawabannya ketika kau sudah selesai. Pemimpin kota berbalik. Luo Feng tetap diam. Aku hanya bisa mengikuti jalur prajurit jika aku ingin menandingi Dewa Binatang. Luo Feng merenung. Menjadi prajurit hitam berarti genku cocok dengan Dewa Binatang. Itu benar, aku mempelajari kitab 9 bencana, setelah itu genku meningkat tajam, melebihi manusia, dan begitu cara aku berhasil menggabungkan 10 kristal sungai hitam. Satu jalur diberikan oleh Guru Zua Sangke. Aku akan mengikuti jalur prajurit dan Dewa Binatang, dan aku kemungkinan besar akan menjadi sekuat Dewa Binatang, yang berarti aku akan menjadi penguasa alam semesta. Jalur pembaca roh ditawarkan oleh Guru Zua Sangke. Aku akan berkonsentrasi pada kitab 9 bencana dan tidak perlu menciptakan bentuk teknik rahasia apapun, karena aku akan mengambil alih menara bintang ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan. Kedua murid Guru Zua Sangke adalah penguasa alam semesta, yang berarti lebih mungkin aku akan menjadi penguasa alam semesta dengan mengikuti jalur ini. Belum lagi salah satu harta karun terkuat, menara bintang. Mana yang harus aku pilih? Skenario berbeda menyerang pikiran Luo Feng. Ia tertawa. Mengapa aku harus peduli? Aku akan mengikuti dua jalur karena masing-masing dari mereka menawarkan kesempatan bagiku untuk menjadi penguasa alam semesta. Luo Feng bersemangat. Aku tidak seperti Brand yang membagi fokusnya antara dua hukum. Meskipun tampaknya aku mengikuti jalur prajurit dan jalur pembaca roh, aku pada dasarnya mengikuti jalur Dewa Binatang, dan aku bisa mempelajari cara menggabungkannya jika aku mengikuti kedua jalur. Di antara bintang-bintang, pemimpin kota kekacauan primordial berdiri di kehampaan untuk beberapa saat. Guru, Luo Feng akhirnya berkata dengan hormat. Apakah sudah membuat keputusan? Pemimpin kota terdengar tenang. Iya, Luo Feng berkata, tampak seolah-olah ada cahaya di matanya. Aku telah memutuskan untuk mengikuti kedua jalur, dan aku akan menyerahkan salah satunya jika aku menyadari aku telah membuat keputusan yang salah di masa depan. Pemimpin kota berbalik ke arah Luo Feng. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini, karena kau sudah mengambil keputusan. Aku akan melihat seberapa jauh kau bisa pergi dengan mengikuti kedua jalur. Luo Feng menatap guru. Bagus, pemimpin kota mengangguk. Tidak apa-apa membuat kesalahan. Yang benar-benar penting adalah apakah kau bisa bertahan dan menaruh hatimu di dalamnya. Luo Feng berlutut. Terima kasih guru. Ia berlutut karena ia tulus berterima kasih. Ia menyadari bahwa pemimpin kota kekacauan primordial masih akan mendukungnya bahkan jika ia menentang saran-sarannya, dan bahwa pemimpin kota mengatur satu lawan demi satu untuknya untuk melatih teknik rahasianya yang memakan waktu. Meskipun pemimpin kota menghargai Luo Feng karena rasnya, ia berhutang sebanyak itu kepadanya. Ia perlu mengingat kebaikannya dan membalasnya ketika ia memiliki kesempatan. Kita mulai. Luo Feng menghilang, dan binatang bertanduk emas muncul. Luo Feng mengikuti jadwal biasa dan memulai dengan kebijakan bulan, diikuti oleh peta khotbah 10.000 bintang. Di area pedesaan alam semesta, wilayah rahasia bunga hitam di dalam neraka es. Berita menyebar bahwa Luo Feng berhasil selamat dari titik dewa kematian dan tatapan perak dan melarikan diri. Namun, tidak ada komunikasi canggih di neraka es, dan detektor yang dibawa Luo Feng terganggu. Tidak realistis untuk membangun dunia virtual internal di dalam neraka es. Komunikasi yang buruk. Selain itu, ada perseteruan antara makhluk kuat, dan mereka sangat bermusuhan satu sama lain sehingga mereka akan bertarung satu sama lain kapanpun mereka bertemu. Hanya beberapa teman atau yang setara yang akan berkumpul sesekali. Akibatnya, hanya sepertiga dari makhluk yang tahu tentang apa yang telah dilakukan Luo Feng setelah lebih dari setengah tahun berlalu. Di salju neraka es selatan, berdiri sebuah istana spektakuler dengan balok-balok es berserakan di sekitarnya. Karakter ras iblis diukir di atasnya, yang jelas merupakan peringkat neraka es. Tanpa keraguan, di dalam istana itu tinggal makhluk yang sangat istimewa, Serigala Langit, salah satu dari 5 kaisar tak terkalahkan. Selain itu, ia adalah editor peringkat, dan juga kebetulan yang paling baik hati. Dikatakan bahwa Serigala Langit adalah makhluk yang kejam dan ganas. Sedangkan Serigala Langit yang tinggal di sini bisa dibilang salah satu yang paling damai. Namun ia juga akan membunuh jika ia kesal. Bagaimanapun, ia adalah salah satu dari 5 makhluk teratas di seluruh neraka es, sebuah gelar yang diperoleh dari pertempuran megah. Di singgasana es yang luar biasa, duduk seekor iblis seperti gunung sepanjang sekitar 15 km. Ia ditutupi bulu salju dengan ujung emas yang memberikan penampilan lingkaran hala di sekitarnya. Ada 3 ukiran aneh berbentuk bekas luka di dahinya. Ia adalah Serigala Langit. Tuan, sepertinya peringkat perlu diperbaharui.
Apa ada pertempuran baru? Iya, itu manusia yang bertarung dengan kaisar bala petir dan mata perak. 5 pelayan yang ditutupi sisik berdiri di istana, dan mereka berada di level pejabat. Serigala langit membawa mereka ke sini saat ia ditahan. Manusia. Serigala langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Di mana manusia itu? Cari manusia itu sekarang juga. Para pelayan terkejut. Tuan, pertarungan itu lebih dari setengah tahun yang lalu. Lebih dari setengah tahun. Serigala langit menggeram. Ketika manusia itu muncul di neraka es, mata perak telah mencarinya secara terbuka. Serigala langit, di sisi lain, telah mengirim pelayannya untuk mencarinya secara rahasia, tetapi akhirnya menyerah. Ia tidak menyangka berita itu datang lebih dari setengah tahun terlambat. Ini tidak bisa terus berlanjut, kata serigala langit. Serigala langit berdiri dengan 4 kaku di singgasana, para pelayannya berlutut di bawah ketakutan kekuatannya. Selanjutnya, bab 933. Hibernasi 2000 tahun. Kelima pelayan itu tetap diam, berlutut. Serigala langit terlihat suka berperang. Bahkan jika manusia itu menunjukkan dirinya di masa depan, ia akan menghilang lagi saat aku mendapat berita itu. Serigala langit menyadari itu, dan dengan cepat membuat keputusan. Siapkan tablet esnya. Ia berkata dengan suara yang dalam. Ya Tuan, jawab para pelayan. Salah satu dari mereka membalikkan tangannya dan meletakkan tablet es raksasa berbentuk batang di tanah. Serigala langit berjalan turun dari singgasana dan menuju tablet itu. Ceritakan padaku tentang 2 pertempuran itu, kata serigala langit. Ya Tuan, manusia itu bertarung dengan kaisar bala petir lebih dulu, dan kaisar itu ditekan oleh manusia itu. Selain itu, manusia itu sangat cepat sehingga kaisar bala petir tidak bisa melarikan diri, dan ia terpaksa membakar tubuhnya sendiri. Namun, ia masih lebih lambat dari manusia itu meskipun tubuhnya terbakar. Kelima pelayan menceritakan kisah itu satu persatu. Meskipun beberapa detil dihilangkan, mereka menyebutkan semua poin penting. Serigala langit menatap tablet es itu. Cih, cih, cih. Karakter ras iblis muncul di tablet itu satu persatu, dan peringkat baru ditentukan. Pertama, anjing darah. Kedua, mata perak. Ketiga, serigala langit. Keempat, angin hitam. Kelima, Cian. Keenam, manusia. Makhluk-makhluk ini dinamai sesuai dengan ras mereka. Misalnya Cian, manusia dan serigala langit. Adapun anjing darah, mata perak dan angin hitam, mereka diberi nama-nama ini karena penampilan mereka. Ini adalah cara biasa untuk menamai seseorang, karena hanya ada satu dari klan Cian dan satu dari ras manusia. Peringkat itu segera ditentukan, dan setiap nama disertai dengan deskripsi. Nama-nama dan deskripsi itu hampir memenuhi tablet es, hanya menyisakan ruang kosong yang besar di bagian atas. Para pelayan bingung, dan mulai bergumam. Tuan selalu membuat peringkat dari atas ke bawah. Mengapa ini berubah? Iya, aku belum pernah melihat Tuan melakukan ini. Saat mereka mendiskusikan ini, karakter ras iblis mulai muncul di bagian kosong. Siapapun yang membawa manusia itu kepadaku akan dilindungi selamanya. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membunuhnya jika aku melihat manusia itu. Aku bersumpah demi seluruh neraka es, dan tablet ini adalah buktinya. Selesai? Serigala langit mengangkat kepalanya. Buat 900 salinan dari ini dan kirimkan ke puncak gunung di sisi lain. Ya Tuan, jawab para pelayan. Mereka membuat 900 salinan seketika, dan salah satu dari mereka terbang membawa tablet-tablet ini. Ia terbang menuju gunung dekat laut es, di mana peringkat biasanya didistribusikan. Itu adalah zona bebas pertempuran, di mana tidak ada pendudukan yang diizinkan, yang telah disepakati oleh semua orang di neraka es. Tablet itu dibawa pergi satu persatu oleh makhluk lain, dan hadiah dari serigala langit menyebar ke seluruh neraka es. Perlindungan serigala langit? Kecuali serigala langit mati, tidak ada yang bisa membunuhku jika aku bisa mendapatkan perlindungannya. Apa serigala langit akan melanggar janjinya? Bagaimana mungkin? Serigala langit mengumumkannya melalui peringkat dan membuatnya diketahui semua orang. Ia tidak mungkin melanggar janjinya karena kita dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum.
Selain itu, serigala langit selalu bangga dan tidak merendahkan diri untuk menyerang kita. Juga, semua orang tahu ia damai. Cepat dan cari manusia itu. Benar, ayo kita cari manusia itu. Semua makhluk lain berjalan dengan berjingkat kecuali yang terkuat. Bahkan Kaisar Tulang dan Kaisar Balap Petir akan menghindari bertemu 5 kaisar tak terkalahkan, apalagi yang lain. Meskipun mereka lemah, mereka membentuk 90% dari makhluk di neraka es. Mereka mendedikasikan diri mereka sepenuhnya untuk menemukan Luo Feng. Namun, tempat tinggal Luo Feng tersembunyi jauh di dalam salju, dan ada detektor mikro di sekitarnya. Bahkan jika beberapa makhluk benar-benar tiba di sana, mereka tidak bisa mendeteksi Luo Feng dengan mata mereka atau kekuatan dewa kecuali mereka menghancurkan seluruh tempat dan memaksa Luo Feng untuk keluar. Makhluk-makhluk itu dengan keras mencari manusia itu selama ratusan tahun, setelah itu antusiasme perlahan memudar. Namun, masih ada beberapa kaisar lemah yang terus mencari karena begitu mereka berhasil, mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Di salah satu pulau di lautan, Luo Feng berpakaian hitam, duduk di pantai menonton pasang surut. Adapun binatang bertanduk emas, ia tinggal di dunia dalam dan meniru patung dewa binatang. Sudah 1000 tahun, kata Luo Feng. Aku pikir akan hampir tidak mungkin meningkatkan diri karena konsepsiku tentang dewa binatang mencapai level 20 dari jembatan langit 1000 tahun yang lalu. Sebaliknya, itu perlahan tapi terus-menerus meningkat. Luo Feng tersenyum. Namun ada celah besar antara level 20 dan level 21 yang membutuhkan waktu 10 kali lebih lama daripada meningkat dari level 19 ke 20. Konsepsi dewa binatang dicapai dengan meniru patung dewa binatang, dengan ukuran yang berbeda. Persepsi Luo Feng tentang hukum penggabungan Dao Dewa Binatang juga penting, karena sulit untuk dicapai tanpanya. Persepsi hukum adalah akar dan batang, konsepsi adalah cabang-cabang. Hanya jika akarnya cukup dalam dan batangnya cukup tebal, pohon itu bisa mekar. Mereka berfungsi satu sama lain. Dengan persepsi hukum, seseorang dapat memahami konsepsi tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, konsepsi tingkat yang lebih tinggi mendorong persepsi hukum. Binatang bertanduk emas berkonsentrasi pada 7 gerakan Ranshen dan mencoba memahami konsepsi dewa binatang dengan meniru. Bentuk manusia sedang mempelajari kebijakan bulan dan peta khotbah 10.000 bintang. Sang pemimpin kota kekacauan primordial menyediakan lawan yang berbeda berdasarkan kelemahan gerakan Luoseng, di mana Luo Feng menyempurnakan gerakannya dan meningkat dengan tajam. Ia sudah mampu menciptakan gerakan baru berdasarkan bab kedua, otot, dan menerapkan hukum dengan cara yang sangat komprehensif. Luo Feng membutuhkan waktu 1600 tahun untuk menciptakan gerakan kedua untuk kebijakan bulan. Gerakan pedang dan sayap Shawu dapat dimanfaatkan. Satu gerakan pedang dapat menghancurkan rintangan apapun. Itu maha kuasa. Namun, Luo Feng mengalami beberapa kesulitan saat mempelajari peta khotbah 10.000 bintang. Luo Feng awalnya berpikir bahwa ia bisa menciptakan gerakan kedua dari peta itu 10 kali lebih cepat daripada menciptakan gerakan untuk kebijakan bulan. Bagaimanapun, ia sudah berpengalaman, namun itu jauh lebih sulit dari yang Luo Feng duga. Gerakan pertama didasarkan pada bab pertama, dan itu lebih sederhana. Namun yang kedua berasal dari bab kedua, yang jauh lebih rumit. Itu menjadi sangat sulit sehingga aku tidak bisa memperkirakan dari kebijakan bulan. Luo Feng mengidentifikasi perbedaan utama antara hukum pertarungan jarak dekat dan hukum senjata roh. Kedua senjata itu hanya akan menjadi lebih berbeda ketika teknik rahasia menjadi lebih rumit, dan pengalaman itu akan menjadi semakin tidak berguna. Di dalam istana Pulau Guntur di alam semesta virtual, Luo Feng melangkah ke istana, berhenti di tengah jalan dan memberi salam. Guru, aku telah menciptakan gerakan kedua untuk keduanya. Tolong beri aku beberapa nasihat. Kau menyadarinya, bukan? Sebuah suara datang dari aliran udara yang tak terbatas. Aku menyadarinya, Luo Feng berkata dengan hormat, bahwa aku salah berpikir akan lebih mudah untuk menciptakan gerakan untuk senjata roh jika aku tahu cara menciptakan gerakan untuk pertarungan jarak dekat. Namun itu tidak semudah yang kupikirkan. Kau menciptakan teknik rahasia puncak, bukan yang biasa-biasa saja. Ada perbedaan mendasar antara kode rahasia pertarungan jarak dekat dan senjata roh. Tentu saja, semakin kau mempelajarinya, semakin jelas perbedaannya. Kau masih bisa merujuk satu sama lain ketika menciptakan gerakan pertama atau kedua, tetapi tidak akan ada gunanya ketika kau memulai gerakan ketiga dan keempat. Terlebih lagi itu hanya akan memperlambatmu jika kau melakukannya ketika kau menciptakan gerakan kelima apalagi yang keenam. Dan itu akan menjadi usaha yang mustahil untuk menciptakan gerakan ketujuh, yang mewakili kekuatan seorang penguasa alam semesta. Ah, Luo Feng terkejut.
Mengencarkan konsentrasimu memang bisa membantumu pada awalnya, dengan melengkapi satu kode rahasia ke yang lain. Namun mereka hanya akan mempengaruhi satu sama lain secara negatif ketika kau mencapai level yang lebih tinggi, membuatnya sulit untuk menciptakan satu gerakan lagi. Kau pikir makhluk kuat takut membuang-buang waktu? Tidak. Mereka memiliki kehidupan abadi dan tidak peduli tentang waktu. Yang sebenarnya mereka takuti adalah kehilangan kesempatan di puncak selamanya. Apa kau masih berpegang pada caramu sendiri? Ya, Luo Feng berkata dengan mengangguk. Baik, kau masih memenuhi syarat untuk membuat kesalahan. Mari kita berharap kau akan berubah pikiran ketika kau memulai gerakan keempat. Luo Feng berbungkuk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Teruskan. Tunjukkan bahwa kau benar dengan pencapaianmu. Suara itu tidak jelas. Ya, Guru. Luo Feng berbungkuk berpikir bahwa ia pasti akan membuktikannya dengan pencapaiannya. So, Luo Feng lenyap dan kesadarannya kembali ke dunia nyata. Di dalam gua di neraka es timur, Luo Feng akhirnya membuka matanya. Ia telah duduk di ruang tamu dengan kaki bersilang. Tunggu saja, guru pemimpin kota kekacauan primordial, kata Luo Feng. Ia telah kehilangan kegembiraan yang seharusnya ia miliki setelah menciptakan gerakan baru. Bagaimanapun, yang ia miliki hanyalah niat untuk bertarung. Aku butuh kenyataan untuk memberitahuku bahwa aku salah. Lanjutnya, bab 934, bertemu serigala langit. Luo Feng meninggalkan gua dan tiba di permukaan salju. Ia berjalan perlahan di atas salju. Para penguasa alam semesta adalah puncak alam semesta, Luo Feng berkata dalam hati. Namun tidak semua penguasa sama kuatnya. Sang pemimpin kota kekacauan primordial adalah tingkat atas, kakak kedua kaisar api adalah tingkat menengah, dan kakak pertama putih adalah tingkat bawah. Terlepas dari itu, mereka semua dikagumi oleh miliaran klan di alam semesta. Namun, kaisar api tidak memiliki harta karun seperti menara bintang. Meskipun ia memiliki dua harta karun, sementara harta karun yang putih miliki mungkin lebih rendah dari yang dimiliki kaisar api. Kekuatan bintang memicu perang antara 4 klan teratas. Menara itu mampu berdiri kokoh di antara bintang-bintang di medan perang di luar domain, terus-menerus mengonsumsi energi, yang menyebabkan 9 nebula pusaran air, dan pusaran air itu dapat dengan mudah merobek seorang kesatria alam semesta. Harta karun yang paling kuat. Luo Feng mengangguk dalam keheningan. Menurut Zuo Shanke, ketika Luo Feng menjadi kesatria alam semesta dan mengumpulkan potongan terakhir dari logam untuk kitab 9 bencana, ia hampir akan dapat mengoperasikan seluruh menara bintang. Dan jika ia berhasil melakukannya, ia bisa memiliki otoritas untuk berbicara dengan penguasa alam semesta secara setara. Itu berarti aku akan menjadi setara dengan para penguasa alam semesta. Ketika aku menjadi kesatria alam semesta, selama aku bisa mengoperasikan menara langit, pikir Luo Feng. Dalam hal ini, aku tidak boleh menyia-nyiakan harta karun ini, yang didambakan bahkan oleh yang paling kuat di alam semesta. Inti dari setiap elemen peta bintang adalah barang berharga pengendali jiwa. Mutiara menara dan bintang penyegel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menara bintang. Itu sangat kuat. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin ia yakin bahwa ia benar untuk mengikuti jalur pembaca roh. Guru mengatakan mengikuti kedua jalur berarti kegagalan untuk menciptakan gerakan ketujuh. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun pemimpin kota juga mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi penguasa alam semesta dengan mengikuti jalur dewa binatang. Mungkin beberapa individu dari ras barbar berhasil. Tentu saja mereka hanyalah pengecualian, renung Luo Feng. Pengecualian tidak bisa mewakili apapun. Mungkin sang guru melebih-lebihkan sedikit untuk meyakinkanku. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah di atas salju. Pikiran terus membanjiri benaknya, yang dipengaruhi oleh apa yang dikatakan pemimpin kota. Meskipun Luo Feng tetap teguh, baik di depan gurunya maupun dirinya sendiri, sang pemimpin kota adalah salah satu dari 3 manusia paling kuat di alam semesta. Dan apa yang ia katakan dapat memberikan dampak besar pada Luo Feng. Itulah mengapa ia perlu terus mengingatkan dirinya sendiri tentang motifnya sejak awal. Ia teguh tidak hanya karena ia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, tetapi juga karena Zuo Shanke lebih kuat dari pemimpin kota. Luo Feng tidak buta. Tanpa Zuo Shanke, ia akan merenung sebentar karena apa yang dikatakan pemimpin kota. Namun Luo Feng terus. Dua makhluk bersembunyi di balik tablet es di puncak gunung es, menatap ke kehampaan di kejauhan. Itu, sosok buram itu gemetar dan terbang keluar, mendarat di ladang salju puluhan juta kilometer jauhnya. Itu adalah makhluk logam dengan kilometalik di seluruh tubuhnya,
matanya seperti batu rubi dan tubuhnya membungkuk, seperti citah yang mencoba berdiri dengan dua kaki. Ia menatap jejak kaki di salju. Aku belum pernah melihat jejak kaki seperti ini. Ia memeriksanya dengan punggungnya yang membungkuk, setelah itu ia cerah. Apa itu manusia? Jika ya, ini hari keberuntunganku. Su. Ia terbang di sepanjang penglihatan itu, memperhatikan jejak kaki lain ribuan kilometer jauhnya. Ia berteleportasi berulang kali menuju jejak kaki, dan setelah puluhan kali melakukannya, ia melihat bayangan berkeliaran di salju. Setiap langkah yang ia ambil lebih dari 1000 kilometer panjangnya. Haha, itu manusia. Makhluk logam itu bergembira. Aku yang pertama menemukannya, yang berarti aku tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Ia menyelam ke arah Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba berbalik dan melihat seekor makhluk terbang ke arahnya. Luo Feng melihat tubuh setinggi 2 meter yang ditutupi emas redup dan mata seperti rubi. Itu Katuo Logal, peringkat 626. Mereka yang kuat saling membunuh di neraka es. Tidak ada yang akan mendekati satu sama lain jika mereka tidak dekat. Sama seperti yang lebih rendah tidak akan mendekati 10 batas kaisar teratas. Jika mereka melakukannya, mereka membawa kematian pada diri mereka sendiri. Oke, yang memeringkati 626 berani menantangku, kata Luo Feng. Ia merenggangkan lengan kirinya dan 52 bola hitam muncul. Aku akan menguji gerakan keduaku padamu. Gerakan kedua sangat rumit, namun itu begitu kuat sehingga ukirannya membutuhkan 52 bintang untuk dibawa. Hong, long, long. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan bintang dan dewa binatang setinggi 1000 meter muncul. Dewa binatang itu padat, sisik-sisiknya jelas. Ekor yang ditutupi sisik adalah yang paling kokoh. Sisik-sisik di bagian lain dari dewa binatang itu tampaknya ditutupi debu, sedangkan yang di ekornya bersih dan rapi. Ada aura mistis Yasa di dalamnya. Perasaan agresivitasnya memancar. Jutaan kilometer persegi ruang bergetar karena dewa binatang itu. Kombinasi 52 bintang, teknik rahasia yang kuat dan konsepsi dewa binatang yang lebih kuat setelah 2000 tahun menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Tidak. Katuo logam yang awalnya bergembira hampir takut setengah mati dan berteleportasi ratusan ribu kilometer jauhnya, berkata, "Aku tidak bermaksud buruk padamu manusia, aku datang ke sini atas nama Serigala Langit." Luo Feng berdiri di atas salju dengan dewa binatang agresif melayang di atasnya. Luo Feng menatap dewa binatang itu dengan kepuasan. Ia menggunakan gerakan ini karena ia ingin mencobanya dalam pertempuran nyata, dan tampaknya itu akan menggunakan kekuatan yang signifikan. Serigala Langit? Luo Feng menatap makhluk logam dari jauh melambaikan tangannya, dan dewa binatang menghilang. 52 bintang jatuh dari langit ke telapak tangannya. Makhluk logam itu terbang ke arah Luo Feng dengan hati-hati dan tersenyum dengan hormat. Ia mengeluarkan tablet peringkat. Tuan manusia, silahkan lihat sendiri. Peringkat? Luo Feng membaca tablet itu sekilas dan mensurvei peringkat dan hadiah yang ditawarkan Serigala Langit kepada semua orang di neraka es. Mengapa Serigala Langit begitu ingin menemukanku setelah ia berjanji tidak membunuhku di depan umum? Aku akan pergi periksa. Setelah memikirkannya sebentar, Luo Feng memutuskan untuk pergi. Bawa aku ke sana, kata Luo Feng menatap makhluk logam itu. Katuo sangat bergembira dan berkata, Tuan manusia, betapa beruntungnya aku menjadi yang pertama bertemu denganmu. Aku akan membawamu ke istana Tuan dari neraka es selatan sekarang juga. Ia berteleportasi dengan Luo Feng ke neraka es selatan. Melihat istana dari jauh dan tablet-tablet es dengan peringkat di sekitar istana. Tuan manusia, aku tidak berani berteleportasi masuk, jadi ayo terbang saja ke sana, kata Katuo. Ayo pergi. Luo Feng mengangguk. Dua berkas cahaya berjalan menuju istana, dan 2 pelayan waspada. Ada 7 pelayan di sekitar istana Serigala Langit, 5 diantaranya dibawa oleh Serigala Langit dari luar. Mereka menangani tugas-tugas kecil, sementara 2 lainnya bertugas menjaga istana. Keduanya telah dikendalikan secara mental oleh Serigala Langit sejak rusak parah olehnya. Siapa? Siapa yang berani melanggar? Para pelayan tingkat kaisar itu berteriak setelah melihat cahaya. Bukankah itu? Mereka melihat dengan cermat. Manusia! Itu manusia! Mereka saling bertukar pandang setelah mengidentifikasi manusia yang tuan mereka sangat ingin temui. Aku yang membawa manusia itu ke sini, kata Katuo sambil bersenyum. Beruntung bagimu Katuo, kau akan mendapatkan perlindungan abadi dari Tuan, kata salah satu pelayan. Manusia, Tuan telah menunggumu selama lebih dari 200 tahun.
Ayo, ikut aku, kalian berdua. Pelayan itu membawa keduanya ke dalam istana. Luo Feng mengamati sekeliling dan bisa melihat binatang raksasa duduk di singgasana. Itu adalah serigala langit dari ras iblis kerajaan. Serigala langit tampak sangat besar dengan tubuhnya yang lebih dari 10 km. Sedangkan itu bagi binatang bertanduk emas seperti semut bagi gajah. Manusia, matanya terbuka dan mengawasinya. Serigala langit. Luo Feng menatap serigala langit dari jauh dan tersenyum. Mengapa Anda mencariku begitu semangat sampai Anda membuat janji seperti itu kepada semua orang di neraka es? Apa ada sesuatu yang Anda inginkan dariku? Tentu saja ada. Serigala langit menatap Katuo yang membungkuk dengan hormat. Serigala langit berkata perlahan, "Kau membawa dia ke sini, Katuo?" "Iya," jawab Katuo. "Baik." Serigala langit berkata, "Mulai sekarang tidak ada yang berani menyentuhmu di sekitar istanamu." "Iya, terima kasih, Tuan Serigala Langit." Katuo sangat gembira sampai tubuhnya bergemetar. Sebagai seorang yang menduduki peringkat di bawah 600, ia adalah salah satu yang lebih lemah di neraka es dan harus hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Itulah mengapa ia sering keluar untuk mencari Luo Feng, mengetahui ia bisa mendapatkan perlindungan Serigala Langit. "Pergi." Serigala Langit tidak ingin banyak bicara dengan Katuo. Katuo menyapa Serigala Langit dengan hormat dan membungkuk kepada Luo Feng dengan rasa terima kasih sebelum meninggalkan istana. Luo Feng tidak bisa menahan diri kasihan pada makhluk yang lebih lemah di neraka es. Hong, long, long. Pintu tertutup. Pintu tertutup dan hanya pelayanmu yang ada di sini. Luo Feng menatap Serigala Langit di singgasana. "Sekarang Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan." Bab 935. Harta karun Serigala Langit. Serigala Langit memandang Luo Feng dari singgasana sementara jejak hiburan melintas di matanya. Suaranya bergema di seluruh istana. "Manusia, kau seharusnya sudah tahu bahwa aku memintamu ke sini karena aku ingin membeli sensor akun anonim darimu. Dan kau seharusnya tahu betapa aku ingin terhubung ke dunia luar setelah ditahan di sini begitu lama. Kau dari ras iblis, dan aku dari ras manusia." Luo Feng berkata sambil menatap Serigala Langit. "Kau harus tahu bahwa ras kita bermusuhan satu sama lain, dan alam semesta virtual akan menolak kesadaranmu. Kau tidak bisa masuk ke alam semesta virtual, bahkan jika kau memiliki sensor itu. Jiwa dan elemen kesadaran pada dasarnya berbeda antara ras. Alam semesta virtual milik manusia. Banyak makhluk dari ras iblis, ras serangga, dan ras otomasi ingin menggunakan alam semesta virtual untuk menyampaikan pesan mereka. Namun, ras yang dianggap musuh bagi manusia tidak bisa terhubung ke alam semesta virtual. Bahkan, ras barbar lain yang tidak bermusuhan dengan manusia akan dibatasi dan diawasi saat menggunakan alam semesta virtual. Mata perak misalnya adalah makhluk istimewa dan masih dapat menggunakan alam semesta virtual meskipun ia memiliki otoritas akses yang terbatas." "Aku mengerti itu," kata Serigala Langit. Ia menatap Luo Feng. "Namun, kau juga harus tahu bahwa pelayanku mampu melakukannya. 2 dari pelayanku berasal dari ras saudari manusia, dan mereka dapat memasukinya." "Di mana sensormu yang sebelumnya?" Luo Feng bertanya. "Musuh licik dari ras barbar ini akan mencoba segalanya untuk memanfaatkan alam semesta virtual manusia yang cukup praktis. Oleh karena itu, mereka biasanya bisa mendapatkan sensor itu." "Ada yang salah, sehingga otoritas aksesnya dicabut," kata Serigala Langit. Tidak heran, Luo Feng menyeringik. Pemantau sangat sensitif dan bertekad, dan tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyembunyikan fakta bahwa mereka menggunakan budak manusia atau budak barbar dari aliansi Hong untuk terhubung ke alam semesta virtual, otoritas akses mereka akan dicabut seketika begitu sebuah petunjuk ditemukan. Sementara itu, otoritas akses sensor akan dicabut. Yang lebih buruk, itu akan menggunakan koordinat untuk menangkap penipu. Akibatnya, sejumlah besar individu yang memiliki ras barbar telah ditangkap dan dibunuh. Namun, kelima ras puncak masih mencoba membangun jaringan intelijen melalui alam semesta virtual. "Aku tidak punya sensor," kata Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Kebohongan ini mungkin berhasil pada yang lain, tetapi ras kita telah melawan rasmu selamanya. Apa kau benar-benar berpikir aku akan percaya itu?" Serigala Langit menatap Luo Feng. "Kau pasti bisa membuat sensor menggunakan kecerdasan buatan yang kau bawa. Yang paling penting adalah otoritas akses, dan kau lebih dari memenuhi syarat untuk mendaftar akun anonim." Serigala Langit terus mengabaikan Luo Feng. "Tenang saja," ia melanjutkan. "Aku tidak ingin membuatmu kesulitan.
Kau tahu bahwa ada banyak sistem intelijen untuk spionase yang dibangun oleh ras barbar. Meskipun sulit untuk terdeteksi, kehancuran sistem intelijen berarti kerugian besar. Terlepas dari itu, masih ada begitu banyak ras barbar yang mencoba membangun satu sistem intelijen demi satu sistem. Serigala Langit menatap Luo Feng. Tidak ada gunanya menyembunyikan niatku, karena kau bisa dengan mudah mendebaknya. Ya, aku ingin keluar. Meskipun aku tidak yakin apakah sistem intelijen masih ada atau tidak, aku masih ingin mengambil kesempatanku. Aku ingin keluar. Dan kau berpikir aku akan membantu seorang barbar? Bukan membantu, tapi kesepakatan, kata Serigala Langit. Akun anonim mudah didapat, jadi menjualnya kepadaku bukanlah kejahatan. Selain itu, kau tidak membantuku mengirim pesan. Sebaliknya, satu-satunya hal yang akan kau lakukan adalah menjual sebuah akun. Akun tak terhitung jumlahnya dijual di seluruh ras manusia, dan beberapa di antaranya dibeli secara diam-diam oleh ras barbar. Luo Feng menatap lurus ke arahnya. Serigala Langit benar. Adalah hal yang umum untuk menjual kembali akun. Akan menganggapnya remeh, kata Serigala Langit. Aku bersedia menukarnya dengan satu harta karun. Harta karun? Luo Feng mengangkat alisnya. Betapa murah hatinya kau. Serigala Langit mengangkat kukunya. Di sampingnya muncul sebuah tongkat batu hitam. Di kedua sisinya ada pahatan indah yang membuatnya lebih terlihat seperti sebuah karya seni daripada senjata. Namun, kekuatan yang dipancarkannya memenuhi seluruh istana. Satu harta karun untuk satu sensor anonimus, kata Serigala Langit. Serigala Langit mengawasi Luo Feng. Namun, Luo Feng tetap diam. Kau bisa punya sensor sebanyak yang kau mau di dunia manusia, kata Serigala Langit. Dan kau hanya menjual satu sensor. Kita berdua terperangkap di neraka es. Dan yang kuinginkan hanyalah keluar. Selain itu, aku hanya pada level Kaisar Abadi. Aku yang pergi bukanlah ancaman bagi kalian manusia sama sekali. Kaisar Abadi, bahkan para kesatria alam semesta, tidak memiliki pengaruh di ras manusia dan ras iblis. Tidak, kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan menjual sensor itu bahkan untuk sebuah harta karun, kata Serigala Langit. Ia berdiri tiba-tiba dan menjadi agresif. Kelima pelayan itu menatap Luo Feng. Luo Feng menatap Serigala Langit dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak ada kesepakatan. Itu bukan karena Luo Feng tidak fleksibel. Menjual satu sensor bukanlah apa-apa. Selain itu, berpetualang di alam semesta terkadang dapat mendorong ras yang berbeda untuk bekerja sama dalam keadaan khusus. Luo Feng tidak peduli tentang satu sensor. Yang benar-benar ia pedulikan adalah harganya. Satu harta karun tidak cukup. 2. Aku akan memberimu harta karun yang saat ini aku gunakan. Geram Serigala Langit dan menatap Luo Feng. 2 harta karun untuk satu sensor yang murah di luar, ini adalah harga terbesar yang akan aku bayar. Ambil itu. Manusia, bahkan jika kau berpetualang di area rahasia alam semesta, tidak mudah untuk mendapatkan 2 harta karun. Luo Feng menatap Serigala Langit dan berkata dengan lembut, tidak ada kesepakatan. Serigala Langit sangat marah. Hung! Seluruh istana dipenuhi dengan semangat bertarung. Serigala Langit menghilang dari singgasananya. Sementara Luo Feng membuka sayapnya dengan 52 bola hitam di sekeliling tangannya. Howl! Serigala Langit muncul tepat di tempat Luo Feng berdiri dengan kukunya tertekuk. Ia menatap Luo Feng dengan penuh semangat bertarung. Luo Feng berdiri jauh. Dengan 522 bola hitam melayang di sekeliling tangannya dan berkata, aku pikir kau membuat janji kepada seluruh neraka es bahwa kau tidak akan mencoba membunuhku. Itu tergantung, kata Serigala Langit. Dengan suara serak, dengan giginya terlihat. 3 bekas luka aneh di dahinya berkerut. Manusia sial yang menghalangi harapanku untuk keluar, katakan padaku, sekarang apakah aku tidak boleh membunuhku? Itu terdengar benar, kata Luo Feng. Tapi kau harus tahu bahwa jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah mendapatkan otoritas akses ke sensor itu. Tanpa otoritas akses, sensor itu tidak berguna bagimu. Luo Feng melihat 52 bola hitam di telapak tangannya. Selain itu, kau tidak bisa membunuhku. Bahkan mata perak yang mahir dalam hukum waktu tidak bisa melakukannya. Luo Feng menatap Serigala Langit dan berkata dengan lembut, adapun dirimu, keunggulanmu adalah hukum ruang. Tapi aku lebih cepat darimu. Bagaimana kau akan membunuhku? Serigala Langit sebersemangat bertarung mungkin. Tapi Luo Feng memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Mereka saling memandang dari jauh.
Baiklah, kata serigala langit. Dengan suara dalam, aku percaya statusmu cukup tinggi, mengingat kekuatanmu, dan jauh lebih mudah untuk mendapatkan harta karun di luar. Tidak heran dua harta karun ini tidak bisa menarikmu. Nah, aku akan menukarkan sensor itu dengan harta karun yang paling penting yang kumiliki. Oh? Luo Feng bingung. Serigala langit memiliki sesuatu yang lebih berharga. Dua harta karun ini tidak akan menjadi milikmu. Tapi aku akan memberimu yang ini sebagai gantinya. Aku mendapatkan harta karun ini secara kebetulan. Ini adalah sesuatu yang layak diperjuangkan bahkan di antara para kesatria alam semesta. Aku membunuh orang barbar yang lemah dan mendapatkan ini di neraka es. Apa harta karun misterius ini? Apakah itu tak ternilai? Aku mensinyir. Aku tidak akan percaya itu. Tentu saja tidak. Itu akan membuat para kesatria alam semesta menjadi gila. Namun, ini jauh lebih berharga daripada harta karun biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan yang tak ternilai. Langit sedikit mengangkat kukunya, dan sebuah tablet batu heksagonal seukuran telapak tangan manusia terlihat. Ada seekor binatang yang meraung di tablet itu. Pahapan binatang di tablet itu membuat hati Luo Feng gemetar. Ia telah melihat beberapa jenis binatang aneh, seperti yang ada di tablet kekacauan primal 9 alam semesta dan dewa binatang. Namun, binatang di tablet ini membangkitkan beberapa perasaan khusus di dalam Luo Feng. Apa ini? Luo Feng berkata, menyeringai. Ini hanyalah tablet batu biasa. Satu-satunya hal yang istimewa tentangnya adalah bentuk dan pahatannya. Kau menyebut ini harta karun? Tembus saja tekadmu ke dalamnya, kata serigala langit menatap Luo Feng. Maka, kau akan mengerti. Ini adalah token warisan dewa binatang dari sekolah dewa leluhur yang paling kuat. Tentu saja, itu jauh lebih berharga. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!